sehingga sudah waktunya kita perjuangkan kesejahteraan melalui gelombang perubahan. Kaliwa yang berkembang sudah kita perpanjang. Pak Anies, jangan cuma bikin maju Jakarta, bikin maju seluruh Indonesia. Jadi kalau kita perhatiin Pak Anies, dulu kan Pak Jenderal Sudirman sebelum Pak Anies jadi gubernur hormatnya sampai cemberut. Sekarang begitu Pak Anies sudah berubah Jakarta, sekarang hormatnya sampai senyum. Udah semangat ya. Terima kasih Pak Anies. Oke, selanjutnya jadi silakan. Para hadirin, marilah kita dengarkan pidato kebangsaan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Kita sambut dengan meriah calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan. I love you. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa dulu, menyapa tokoh-tokoh kehormatan yang hadir bersama kita di sini. Boleh duduk, boleh duduk. Terima kasih ya. Pancasila sekali layar berkembang. Yang saya hormati, yang kita semua hormati dan banggakan, Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Ketua Dewan Penasihat Sahabat Abi, Mas Yedidia Suryo Sumarsono. Yang saya hormati Ketua Umum Sahabat Abi, Mas Ersandria Rentrata, tepuk tangan untuk beliau. Dan Ketua Umum 234 SD, Mas Abi Salom Suryo Sumarmo. Sekjen Pemuda Pancasila, Mas Arif Rahman. Juga Ketua Umum Sabma Pemuda Pancasila, Mas Aulia Arif. Yang saya hormati Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Juga yang saya hormati Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Bapak Roberto Rau. Kapten Timas Bapak Muhammad Saugi. Dan juga mereka-mereka yang mengikuti secara online dari berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya Wakil Ketua Pemuda Pancasila yang sedang berada di Jerman, Bapak Ahmad Ali. Serta seluruh kader Pemuda Pancasila, seluruh kader 234 SD, kader Sabma Pemuda Pancasila, dan relawan ABI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam adil makmur untuk semua. Kita berkumpul bersama di sini menyaksikan dan menjadi bagian dari sejarah. Mas Abi tadi membacakan deklarasi relawan Abi. Sebenarnya namanya harusnya lengkap, relawan Abi Yamto. Relawan Anies bersama ini yang paling
tadi diceritakan oleh Mas Yapto, tanggal 1 Oktober 2022. Pada waktu itu saya menjadi anggota Pemuda Pancasila dan mendapatkan nomor anggota 007. Lalu pada saat itu Mas Yapto mendeklarasikan dukungan, dan semenjak bulan Oktober itu, tanggal 3 Oktober Partai Nasdem mendeklarasikan pencalonan. Sejak Oktober tantangan demi tantangan berdatangan karena ada gagasan negeri ini bukan milik sebagian orang, negeri ini adalah milik kita semua, dan kita berhak untuk mengembalikan republik ini pada arah dasar yang disusun oleh para pendiri republik ini. Apa itu? Disusun dalam sebuah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan di dalam pembukaan itu ditutup dengan 5 kalimat yang kita sebut sebagai Pancasila. Dan kita berada di sini orang-orang yang akan menjaga Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Apa sila kelima ini? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya hari ini kita hidup dalam Indonesia yang timpang, Indonesia yang tidak merata, Indonesia yang kaya tapi kekayaannya dikuasai oleh sekelompok kecil, Indonesia yang memiliki petani yang kerja keras menyiapkan kita makanan, tapi kondisi mereka tak pernah sejahtera. Indonesia yang kampung-kampungnya, desa-desanya tertinggal jauh dari kota-kotanya. Indonesia yang anak-anak mudanya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Betul tidak? Apakah kondisi ini mau diteruskan? Apakah mau diteruskan? Kita perlu apa? Perlu apa? Karena itulah gelombang perubahan digelontorkan sejak Oktober 2022. Kita menginginkan Indonesia yang maju dan adil, makmur dan adil, tapi bukan untuk sebagian. Kita ingin Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Apakah yang berada di ruangan ini siap menjadi bagian memperjuangkan perubahan? Siap menjadi bagian memperjuangkan adil makmur? Siap adil makmur untuk semua? Saudara-saudara sekalian yang berkumpul di tempat ini, harinya Minggu. Anda semua punya pilihan untuk bersantai-santai, untuk berkumpul bermain, tapi teman-teman semua memilih untuk datang ke ruangan ini untuk mengirimkan pesan bahwa saya bukan penonton di negeri ini, saya adalah penggerak perubahan di negeri ini. Saya tidak tinggal diam, saya datang dan menjadi bagian dari sejarah perubahan republik ini. Kita berada di sini untuk mengirimkan pesan bahwa Pancasila itu bukan sekedar naskah untuk dihafalkan. Pancasila bukan sekedar naskah untuk diupacarakan, bukan sekedar diingat setiap hari Senin upacara di sekolah-sekolah, tapi Pancasila harus menjadi kenyataan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan, tidak ada persatuan dalam ketidakmerataan. Persatuan ditopang dengan keadilan. Karena itulah mengapa perjuangan perubahan kita adalah untuk menghadirkan keadilan. Dengan keadilan itu, maka kue Indonesia yang amat besar tidak dinikmati hanya oleh sebagian kecil, tapi harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita memegang prinsip membesarkan yang kecil
tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar sudah besar tambah besar, tapi yang kecil jangan dibiarkan, jangan ditinggal, jangan dilupakan. Yang kecil harus menjadi besar, harus ikut merasakan kue pembangunan dan kemajuan di negeri ini. Ini adalah gelombang yang kita bangun bersama, bukan ide baru, bukan gagasan baru. Kita meneruskan apa yang sudah disusun oleh para pendiri Republik ini. Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika. Kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa. Para pendiri Republik ini bisa saja membuat sebuah negara yang menguntungkan dirinya dan keluarganya, tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka membangun sebuah republik yang tidak mementingkan golongan ningrat, tidak memilihkan golongan yang pada waktu itu punya privilege. Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja, asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas. Mari kita kembalikan spirit Republik ini pada spirit para pendiri Republik. Kita ingin negeri ini tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena ketika negeri ini adalah negara hukum, maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negara kekuasaan, maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin Republik ini tetap menjadi Republik negara hukum. Setuju? Itulah sebabnya perjuangan perubahan ini harus kita lakukan sama-sama. Perubahan yang digagas bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi. Ini adalah tentang satu generasi dan generasi masa depan. Bila kita tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, maka apa yang hari ini menjadi status quo akan berkelanjutan. Karena itulah ketika ABI memilih untuk menjadi bagian dari gelombang perubahan, insya Allah gaungnya akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengajak kepada semua, mari kita kembalikan Republik ini pada cita-cita awalnya. Dan dengan adanya ABI, kami yakin insya Allah generasi pemilih masa depan akan berbondong-bondong bergabung dalam gerakan perubahan untuk adil dan makmur bagi semua. Apa yang dibangun lewat sahabat ABI adalah sebuah gerakan. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini bukan program. Kalau gerakan itu adalah semua terlibat, semua menjadi bagian dari ikhtiar perubahan, semua merasa memiliki masalah, semua merasa harus menyediakan solusi. Karena itu berkumpulnya kita di sini, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, ini bukan tentang capres, ini bukan tentang cawapres, tapi ini tentang masa depan bagi kita dan anak-anak kita, serta anak-anak dari anak-anak kita. Dengan perubahan yang kita bawa, insya Allah ini semua akan mendapatkan dukungan lebih luas. Dan insya Allah di 14 Februari 2024 kita diantarkan kepada kemenangan. Amin. 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 Yang keras. Amin. Insya Allah amin. Ketika kita berbicara tentang perubahan, maka sampaikan kepada semua, yang diusung adalah gagasan
ide yang kebetulan harus ditempatkan pada nama orang. Ini bukan mengusung orang, ini sedang mengusung gagasan. Yang gagasan itu harus ada personifikasinya, harus ada yang namanya ditulis. Tapi ini bukan tentang orang hidup, ini adalah tentang gagasan yang diusung oleh kita sama-sama. Jadi kita di sini mengusung gagasan. Bila ada calon yang tanpa gagasan, maka yang diperjuangkan adalah calonnya. Tapi bila kita membawa gagasan, maka yang kita perjuangkan adalah gagasannya. Apa yang kita perjuangkan? Gagasan untuk Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur untuk semua. Karena itu kami pribadi merasa sangat bangga dan terhormat bahwa Mas Yakno sekeluarga memilih untuk secara lantang mengatakan sejak awal, Indonesia harus berubah, perubahan harus digaungkan, perubahan harus didorong. Dan hari ini setahun kemudian muncul gerakan Sahabat Abi yang akan menjangkau seluruh Indonesia. Bacaan kita sama, kita sama-sama merasakan apa yang menjadi himpitan di masyarakat. Ketika setahun ini kita merasakan tekanan, kita merasakan berbagai hambatan, saya ditanya, Pak Anies, bagaimana menghadapi tekanan-tekanan itu? Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu? Saya tidak perlu ceritakan di sini, biarkan nanti satu saat diceritakan para sejarawan. Tapi saya jawab, sebesar apapun tekanan yang kami alami, masih belum apa-apa dibandingkan dengan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tekanan ekonomi yang dirasakan ibu-ibu rumah tangga, sulitnya cari pekerjaan dan tekanan yang dialami oleh anak-anak muda, tekanan yang dialami oleh para petani, tekanan yang dialami oleh para pedagang-pedagang pasar, itu semua jauh lebih besar daripada tekanan yang kita alami selama 1 tahun perjuangan ini. Dan kepada semua kami sampaikan pesan yang sama, sekali layar kembang, Pancasila, 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 Freeport, Freeport, Freeport. Kita ingin memerdekakan mereka dari tekanan itu. Kita ingin memerdekakan mereka dari hidup. Kita ingin membuat mereka merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan bila untuk memperjuangkan itu, kita harus menghadapi tantangan dan rintangan. Kita hadapi bersama-sama. Insya Allah Tuhan akan bersama perjuangan kita. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perjuangan kita. Amin. Insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kemenangan untuk kita. Amin. Insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan keluar yang tak terduga. Amin. Dan akan mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Freeport, 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 Pancasila, Pancasila, Pancasila. Sekali layar berkembang. Saudara-saudara sekalian yang berkumpul di tempat ini, memang para pemberani, para pejuang yang siap untuk memerdekakan kembali negeri kita. Biarkan sejarah mencatat pada hari Minggu 26 Oktober 2023, 1 tahun sejak 1 Oktober 2022, sebuah gerakan perubahan dimulai dari Jakarta menjangkau seluruh Nusantara. Dari keberanian yang ditularkan kepada semua. Dan saya mengajak pada Suraya Indonesia, bila hari ini Anda merasakan kekhawatiran, merasakan rasa takut, saya ingin sampaikan kepada semua, jauhkan rasa takut itu, buang rasa takut itu, bangkitkan keberanian, tunjukkan bahwa kita ingin Indonesia yang lebih baik.
Jangan biarkan rasa takut itu tumbuh. Biarkan para pemberani-pemberani yang hadir di tempat ini mengajak kepada semua, mari kita berani bersuara lantang untuk perubahan, bersuara lantang untuk keadilan, bersuara lantang untuk kemakmuran. Biarkan ini menular ke seluruh Indonesia. Siap? Ya? Freeport! 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 Pancasila! Pancasila! Abadi. Pancasila! Abadi. Kami layak berkembang! Bangsa pantang pantang. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita. Amin. Allah SWT memudahkan perjuangan kita. Amin. Semoga Allah SWT meringankan perjuangan kita. Semoga para pejuang ini dimudahkan dalam semua urusannya. Semoga pemimpin kita Mas Yafon diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Semoga Mas Abi terus dapat menjadi penggerak bagi pemuda di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Pak Anies tetap di atas panggung dan dimohon untuk tetap kondusif dan kami mohon